Banjir dan tanah longsor menimpa Pulau Dewata, Bali. Akankah ini menimpa daerah lain di akhir 2025 ini? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah bencana alam sedahsyat yang menimpa Bali akan terjadi di daerah lain di Indonesia? Kita akan coba lihat, dan apakah kalian siap untuk menghadapi atau menanggulanginya? Saya ingin mengucapkan bela sungkawa dan juga duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita di Pulau Dewata yang selama lebih dari seminggu ini masih berjibaku dengan sisa-sisa bencana alam yang terjadi. Banjir 163 titik, tanah longsor di 64 titik, dan bencana-bencana sampingan yang ditimbulkannya. Dan semoga keluarga dan para warga Bali yang tertimpa ini diberikan ketabahan dan kekuatan dan bisa saling membantu untuk keluar dari semua akibat bencana ini. Bisa dikatakan kan kemarin banjir di Bali itu kan terjadi sangat ekstrim dan juga banyak sekali merugikan dari nyawa maupun juga dari sektor ekonomi juga ya Mas. Masih ada 2 orang hilang ya? Iya. Mungkin kira-kira bisa dilihat nggak Mas Dan, apa sebabnya gitu sehingga peristiwa itu bisa terjadi? 2 hal, tapi yang pasti adalah apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan memang pembangunan di Bali yang semakin masif akhir-akhir ini harus lebih bisa tertibkan ya. Kalau kita lihat bukan artinya dilarang atau dipersulit, tetapi peruntukannya ini harus selalu pada tempat yang tepat. Peraturan rasio antara serapan dan juga bangunan itu harus ada, dan kita harus tetap ingat dan tahu bahwa sejatinya jika bencana alam itu terjadi tapi di waktu-waktu sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, bisa dipastikan bahwa ini adalah salah satu akibat kita yang bertindak di luar batas, dan alam di sini akhirnya mencoba untuk menyeimbangkannya kembali. Tapi kalau kita bicara soal masyarakat, mayoritas itu kan beragama Hindu, tapi biasanya itu kan banyak sekali adat istiadat yang masih dijaga sama masyarakat sipil. Iya betul, dan iya nggak ada hubungannya dengan itu. Ini bukanlah sebuah, kalau orang Muslim bilang azab dari Allah dan sebagainya. Mereka juga percaya bahwa alam dan lingkungan ini memiliki energinya sendiri. Dan Tuhan pun ada di alam dan lingkungan ini tadi. Maksudnya ada itu, beliau juga memberikan energi itu melalui alam lingkungan yang memberikan keindahan, kekayaan alamnya. Tetapi manusia ini kan membangun dan terus kemudian membuat satu perusakan yang artinya saat kita membangun sebuah rumah, terus kemudian membabat pohon, apakah kita menanam pohon juga di saat bersamaan? Atau jalur-jalur air yang seharusnya itu ada, ini digunakan untuk sesuatu yang lain gitu. Ini hal-hal yang dicurigai dan diduga itu terjadi karena masifnya pembangunan di Pulau Dewata ini tadi. Dan karena hal itu, sesuatu yang belum pernah terjadi, ini terjadi dahsyat dan semasif ini. Nah, apakah ini akan terjadi di tempat lain di Indonesia? Saya akan mengatakan bahwa ini terjadi karena Bali merupakan jalur juga arah lewatnya angin dari dan ke Australia menuju ke Filipina dan nanti akhirnya ke Jepang yang di atas sana. Maka akan menjadi sebuah hal yang harus lebih diperhatikan dibandingkan daerah Indonesia lain yang alirannya itu nggak seperti wind tunnel yang ada di Bali ini tadi. Dampak dari banjir di Bali ini sendiri apakah juga melumpuhkan sektor? Wah, jelas lah. Yang saya tahu bahkan saat itu, saat banjir itu terjadi, orang ini yang membutuhkan makanan dan juga minuman itu tuh punya uang berapapun nggak bisa beli karena yang menjual itu tutup juga terkena banjir. Maka hal seperti ini harus juga diantisipasi. Kita harus tahu bahwa hal ini itu terjadinya akan sangat cepat. Ada saudara saya di sana itu dalam 25 menit dari kondisi kering hingga akhirnya banjir, air datang bak-bak, benar-benar terjadi dan sangat cepat. Maka ini adalah satu hal yang harusnya membuat kita semua waspada. Ini tidak sesuatu yang spiritual. Ini sesuatu yang ya kalau dihubungkan dengan spiritual, tapi kita harus tahu bahwa selama ini kita itu tidak memberikan sebuah
perhatian yang lebih kepada keseimbangan alam yang seharusnya terjadi. Ini benar-benar satu hal yang dianggap sebagai sebuah pengingat bahwa pembangunan yang masif ini harus lebih ditertibkan kembali. Dampak dari banjir Bali ini, apakah manusia-manusianya ini sudah mulai aware sama keadaan ini? Harus dibuat aware. Saat ini mereka sudah raising awareness juga. Mereka juga akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah satu hal yang selain ini takdir, tapi takdir ini juga ditimbulkan karena orang-orang yang tidak memberikan sebuah ketertiban terhadap sesuatu yang alam ini itu punya ketertibannya sendiri. Misalkan saat hujan, air itu harus diserap di mana. Dan sungai ini harus dijaga tetap bersih. Apakah sampah juga akhirnya yang kemarin sampah menumpuk, apakah ini juga sudah bisa dikelola dengan baik? Hal-hal seperti ini sangat-sangat harus menjadi perhatian. Dan bukan ini akan hanya ada di Bali saja. Di daerah lain pun itu juga sangat harus diperhatikan. Terutama Jakarta. Karena Jakarta ini lebih gila daripada Bali. Pembangunan, kepadatan penduduk, dan orang-orang yang kadang-kadang kalau saat mereka ini dalam kondisi kesulitan, mereka ini pasti akan melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan akhirnya terjadilah sesuatu yang menghambat aliran air dan menimbulkan banjir. Mas, mungkin selain di Bali sendiri, untuk ya bisa dikatakan ini kan sudah penghujung tahun ini ya Mas. Apa akan terjadi hal apa lagi Mas? Hal seperti ini sangat mungkin terjadi kembali di Bali jika tidak segera diantisipasi. Karena naiknya curah hujan, ada hidrometeorologi juga di seluruh Indonesia kalau kali ini pasti akan juga mempengaruhi. Nah, apa yang terjadi di Bali kemarin bisa jadi terjadi itu karena ya tadi jalurnya ini tadi. Karena memang dari Bali terus kemudian naik antara Sulawesi dengan Maluku ini adalah tempat yang memang sangat rawan dan anginnya itu akan sangat kencang di situ. Dan kita harus juga waspada terhadap curah hujan yang ada di seluruh Indonesia pula. Kita kan juga tahu bahwa kita dan peraturan selalu berpikir kadang-kadang peraturan ini diciptakan untuk dilanggar. Maka ini yang harus segera dihentikan. Tahu bahwa saat kita membangun di bantaran sungai atau di tempat yang seharusnya menjadi resapan, ini juga akan memicu adanya banjir. Dan untuk orang-orang yang memang ada di jalur turunnya air saat di puncak atau di tempat yang lebih tinggi ini air tidak meresap, maka harus berhati-hati mulai untuk berpindah tempat tinggal. Karena jika ternyata nanti terjadi, ini semua tidak akan sempat lagi untuk kita bermigrasi dan ini semua pasti akan sudah terlambat. Untuk kedepannya ini apakah akan ada peristiwa atau fenomena alam yang memang lebih besar dari Bali di penghujung tahun? Saya melihat Bali ini yang paling besar ya. Jadi kalaupun nanti terjadi lagi, ini akan besar tapi tidak sebesar Bali dan semengagetkan Bali ini. Bali ini pun kan sesuatu yang kita sangat prihatin karena terjadinya dengan cepat dan belum pernah ada yang sangat besar seperti ini menelan korban jiwa dan saya ikut berduka cita tentang hal itu. Tapi Jakarta ini adalah kota berikutnya yang bisa saja akan lumpuh dengan banjir besar di akhir atau awal tahun 2026. Selain itu, naiknya curah hujan menimbulkan longsor, terutama di daerah-daerah yang memang menjadi langganan hidrometeorologi. Coba kalian cari tahu. Di kota-kota di Kalimantan, di kota-kota seperti Sulawesi dan Sumatera, ini banyak. Maka berhati-hati dan tetap waspada. Mas, ini di tahun 2025 juga selain dari fenomena alam juga sepertinya menjadi sebuah pukulan juga terutama di Indonesia ya. Mengingat kemarin juga banyak sekali demonstran dan juga mengakibatkan korban jiwa, terus juga ada juga ya fenomena kayak pembunuhan gitu. Ini apa sih Mas artinya gitu dari semua ini mungkin kalau dari Kartu Tarot? Ini artinya kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi satu energi negatif yang masuk ke dalam diri kita. Dan energi ini semakin hari semakin besar. Energi gaib yang mencoba untuk memangsa jiwa kita dari dalam. Energi yang berbentuk banyak macam dan ini menyeruak dan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Mau bahkan ke tempat tidur, toilet, bahkan ke rumah ibadah pun mereka ini bisa masuk. Kalau kalian mengira bahwa setan, iblis tidak bisa masuk ke dalam tempat ibadah, kekuatan jahat yang ini bisa mengikuti kalian sampai ke tempat ibadah yang paling suci sekalipun. Bahkan boleh dikatakan Ka'bah pun ini bisa masuk. Apa itu? Sosial media
yang jahat di dalam internet. Saat kita mengkonsumsi informasi yang tidak perlu. Ini kalau Gen Z atau Gen Alpha bilang, ini brain rot. Otak kita ini membusuk. Dan karena hal itu, timbullah keinginan untuk segera mengakhiri ini dengan cara segera mencari pintu keluar tapi tanpa berusaha untuk mencerna terlebih dahulu situasi ini tadi. Muncullah gejala cancel. Nah, saat itu sudah muncul cancel besar. Ini bisa dengan seorang pacar laki-laki yang kebetulan seorang ojek online, marah, membunuh pasangannya, dan memutilasi jadi puluhan bagian. Ini gejala yang sangat berbahaya dan melebihi bahayanya dibandingkan setan dan iblis sekalipun. Manusia dengan pemikiran, imajinasi, dan juga judgement mereka ini akan sangat berbahaya jika mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Maka sosial media ini harus juga ditertibkan, bahkan lebih keras dibandingkan menertibkan pembangunan villa dan rumah yang tak berizin. Dan ini jadi satu hal yang jika kita bisa melalui ini, maka tingkat pembunuhan itu akan turun. Kerusuhan-kerusuhan ini juga nggak akan seperti sekarang mudah sekali terpantik, tapi mereka akhirnya menyesal setelahnya. Maka ini yang harus diwaspadai. Spiritualisme, kegaiban yang bukan datang dari masa lalu, tapi dari masa sekarang dan teknologi yang kalian pegang seperti itu. Untuk kasus-kasus serupa, kayak mungkin demonstrasi, terus juga ada pembunuhan gitu yang bisa dikatakan sadis. Ada nggak sih Mas yang akan terjadi lagi gitu mungkin di penghujung tahun ini? Saya kira akan ada jika ternyata perekonomian ini juga belum membaik. Dan kita melihat indikasi memang masih mengarah ke sana. Karena global elite ini belum selesai dengan kocok ulangnya. Mereka sepertinya masih ingin bermain-main dengan nyawa manusia yang dianggap lebih murah. Karena manusia-manusia ini bukan kalangan mereka. Dan ini masih akan terjadi di tahun 2026. Maka jika ditanya, sangat mungkin ini akan terjadi. Pembunuhan sadis, adanya kerusuhan hanya dipantik hal yang sederhana. Adanya sebuah kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan sebuah permusuhan hanya karena sebuah konten hoax yang digenerasi dari AI. Maka ini satu hal yang saya yakin di akhir tahun dan awal tahun depan masih akan terjadi. Tapi di tahun depan sepertinya regulasi tentang sosial media ini akan ada. Dan itu semua akan berhasil diredam. Mas, terakhir mungkin ada pesan atau jangan apa untuk bagaimana caranya kita supaya tetap bertahan dan waras gitu dalam menghadapi tahun-tahun berikutnya. Sejatinya manusia ini dibekali oleh kemampuan kritis yang mencoba mempertanyakan semua hal. Sama seperti saat kita masih kecil dan selalu merecoki orang tua kita, menanyakan tentang apapun itu, mencari pengetahuan dan mencoba mencari informasi. Tapi hati-hati, ini juga menjadi sesuatu yang memperpendek umur kita. Tapi saat kita tetap bisa mencoba untuk mendatangkan informasi dari dua kutub yang berbeda, maka kita akan mendapatkan informasi yang sepenuhnya, kemudian matikan sosial medianya. Dan berbicaralah kepada diri kalian. Luangkan waktu paling tidak 10-15 menit berbicara kepada diri kalian sebelum melakukan dan setelah melakukan apapun yang berkaitan dengan sosial media atau menuju ke sesuatu yang tidur, makan, berjumpa dengan teman. Silahkan taruh dulu sosial medianya. Detoksifikasi pikiran kalian selama 10 menit dan mulailah mengobrol dengan sesama manusia. Atau jika tidak, berbicaralah dengan diri kalian sendiri. Jagalah kewarasan dan jangan sampai kiamat ini dibuat semakin dekat karena sosial media jahat yang kita miliki. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.